Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardia Junna Siregar, MPM 2011070126. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini semester 2. UTS Islam dan Lingkungan Hidup. Dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti MPD. 1. Bagaimana perhatian umat Islam terhadap masalah lingkungan hidup? Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan Qullu taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima'a wa nahnu nusabbibu binahadika wa nuqaddisu laka qala inni alumu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku telah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah menurut pemahaman al-Islam merupakan pemimpin di muka bumi ini. Mempunyai tugas mampu memimpin diri dan mengelola lingkungan dengan baik. Bahwa Allah telah menciptakan bumi itu untuk kita kelola dengan baik dan melestarikan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Islam pun memberikan petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Muslim mempunyai panduan jelas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka didorong untuk ramah pada lingkungan dan tidak merusaknya. Kalau ditanya bagaimana perhatian umat Muslim terhadap lingkungan hidup, menurut saya Muslim sangat peka dan perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Karena ada sebuah cerita yang mana telah membuktikan bahwa khalifah sangat peka akan kelestarian dunia ini hidup. Yang saya ambil yaitu cerita sahabat Nabi Muhammad Umar bin Khattab. Di suatu hari ia menanam pohon di tanahnya. Bahkan dia menyuruh sahabat-sahabat lainnya untuk senantiasa menanam pohon di sekitar tanahnya. Umar juga memberi teladan pada Muslim agar ramah pada binatang. Ia melontarkan celaannya pada orang-orang yang memperlakukan binatang secara kasar. Bahwa Umar sangat membenci orang-orang yang kasar pada binatang. Dari sini kita simpulkan bahwa Islam sangat peka, sangat perhatian terhadap lingkungannya. Maka dari itu, kita sebagai khalifah di bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah sangat peka dalam lingkungan kita. Karena kita dan lingkungan semuanya, laut, pepohonan, hewan adalah ciptaan Allah. Kita hanya diberikan keistimewaan yaitu akal pikiran. 2. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga kelestarian alam? Jelaskan
Berikut dalilnya. Manusia diciptakan Allah lengkap dengan akal dan pikirannya. Maka sudah seharusnya manusia menggunakan akal untuk segala hal yang baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, termasuk memelihara tanaman atau pohon demi kelestarian lingkungan hidup, agar kita bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Kita juga dilarang untuk menelantarkan lahan, karena lahan dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, seperti mencari rezeki. Seperti dalilnya, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maka akan didapat pemahaman bahwa manusia diberikan kekuasaan untuk mencari rezeki yang telah Allah sediakan, baik di darat maupun di laut, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Hanya saja dalam melakukannya tidak merusak lingkungan alam sekitarnya. Allah telah memberikan kita derajat yang mana kita boleh menguras rezeki mau di darat atau di laut, tapi tidak dengan merusak alam itu. Dengan sebaliknya, yaitu menjaga alam tersebut. Manfaat dari menjaga kelestarian alam sangat banyak. Di antaranya ialah terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Contohnya itu, misalnya kalau banyak sampah kan akan banyak penyakit. Jadi kalau kita buang sampah pada tempatnya, penyakit akan berkurang menurut saya. Lingkungan menjadi lebih sejuk. Iya, kalau kita melestarikan pepohonan, menanam ulang pohon, maka udara yang kita hirup itu akan lebih sehat dan bagus. Wala tufsidu fil ardi bada islahiha wad'u khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat di atas dengan jelas melarang perbuatan merusak di bumi ini. Bentuk kerusakan tidak hanya diartikan sebagai kerusakan moral sebagaimana banyak dipahami oleh kalangan agamawan, tetapi kerusakan dalam lingkungan, kerusakan lingkungan hidup. Kita harus menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan baik-baik. Seperti Allah telah memberikan bumi dengan ciptaan Allah yang sangat-sangat bagus. Pohon, laut, daratan, lautan, kita harus menjaganya dan melestarikannya dan memanfaatkannya dengan segala berbuat baik. Kita harus memanfaatkan sesuatu yang telah Allah ciptakan untuk kita bertahan hidup. 3. Apa saja usaha untuk membangun dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup? Berikan contohnya. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya
pada tempatnya akan menjaga kelestarian hidup. Kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, lingkungan kita akan menjadi kotor dan terdapat berbagai penyakit. Oleh sebab itu, mari kita dari sekarang membuang sampah pada tempatnya. 2. Membersihkan lingkungan setiap hari. Kita harus dengan senantiasa atau bersenang hati untuk membersihkan lingkungan hidup kita, seperti rumah, sekolah, dan tempat-tempat lain. Kita harus membersihkan lingkungan kita dengan hati yang senang agar lingkungan kita bisa bersih dan tertata rapi. 3. Tidak merusak tanaman sekitar. Kita tidak boleh merusak tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, tetapi kita harus menjaga dan memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. 4. Menanam kembali hutan yang gundul. Betul, kita harus berpartisipasi untuk menanam hutan-hutan yang gundul supaya ekosistem kita membaik atau udara yang kita hirup itu lebih baik dan sehat. 5. Mencari ikan dengan cara tradisional. Ya, sebaiknya nelayan itu harus mencari ikan dengan cara tradisional agar air tidak tercemar atau ikan-ikan tidak mudah punah. 6. Mengurangi penggunaan asap kimia. Apa sih penggunaan asap kimia? Misalnya, ayah saya itu suka merokok. Jadi, kita harus menegurnya dengan mengatakan asap kimia dimaksud yakni asap rokok, asap pabrik dan lain-lain yang mengakibatkan banyaknya karbon dioksida yang mengancam keasrian alam. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa kita harus menjaga kelestarian alam ini. Kita harus dengan segala. Demikianlah pemaparan UTS saya, bahwa saya simpulkan kita harus menjaga lingkungan hidup ini dengan baik-baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempercayakan kita sebagai khalifah di bumi ini atau sebagai pemimpin untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah Allah ciptakan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baik mungkin. Saya ucapkan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.